Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 2 Maret 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Virgina dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Mari jemaat Tuhan nyanyikannya bersama. I call you faithful, for the promises you've kept, in every need you've met. Lord, I'm so grateful, you are with me every step, and I never will forget. When I think of how you bless me, how your hand will never let me go, you never let me go. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me.
friend you have been. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see. One more reason to believe, 'cause when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, you never let me go. Come on jemaat Tuhan katakan, you have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have. Come on, katakan sekali lagi. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Makasih Tuhan Yesus sudah setia Tuhan sama kita. Mari katakan lagu ini sekali lagi. I call you faithful, for the promises you've kept, and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. And I think of how you blessed me, how your hand has never let me go. You never let me go. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. What a friend you have. What a friend you have in Jesus. Panggilku sahabat, kau panggilku sahabat Tuhan. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turn away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna say for every morning, for every morning, for every open door. I call you faithful, and I just wanna
so good. You have been so good to me. God, I can't believe how you love. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. You are so good. You've been so good to me. You are so good. Oh, what a friend you have in Jesus. Kami What a mengasihi friend you have in Jesus. Allah yang baik di hidup kami akan sembah lagi. Kami akan puji menikmati kebaikan. You've been so good. You've been so good. Thank you, Lord. Kami mampu You've been so You have been so good. You have been so good. Di dalam hatiku ada sukacita, di dalam hadiratku ada kepastian yang kami terima. Oh, haleluya. You've been so good Kaulah yang to me. baik. Lebih dalam lagi Bapak Ibu, nikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Biarkan kekudusan Tuhan melingkupi Bapak Ibu dan saya di tempat ini. Nikmati kasih setia Tuhan yang tak terbatas di kehidupanmu. Bapak, kami bersyukur, But you love me. kami mengucap syukur. Lebih dalam lagi masuk ke tatamu yang kudus, layakkan setiap kami, basuh kami kudusanmu. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. Naikkan all of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My cup
kami, mujizat kami melihat janji Tuhan di tempat ini. Dan kami bersorak hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Yang siap menikmati hadirat Tuhan bersama-sama saya katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Masih siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Amin. Siapa yang percaya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memberi kita kebebasan. Amin. Ada kebebasan di dalam Tuhan kita. Amin. Yang percaya boleh tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Sekarang kita mau belajar sedikit lagu baru. Kata Pak Iwan, nih gerejanya kenapa Inggris-Inggrisan terus? Gereja bahasa Inggris. Tapi kita belajar lagu baru sedikit. Masih bisa lompat-lompat gak kira-kira? Tangannya boleh naikin dulu sedikit. Dua-duanya. Pak Iwan gak mau angkat tangan, bau ketek kayaknya. Ada sukacita Tuhan, amin hari ini. Coba yuk, sebelum kita mulai, nyanyiin lagu ini sekali aja. Sing you are my freedom. We'll lift you higher, your love, never ending. Oh, come on, sekali lagi katakan. Say you are my freedom. We'll lift you higher, your love, never ending. Oh. Gampang gak? Gampang kan? Yuk gas, 3, 2, 1, come on. Ready? Come on guys, tepuk tangan untuk Tuhan kita. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. Getting born again, forever safe in the Savior's hand. You are more than my words could say. I'll follow you, Lord, all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in the empty grave. Come on, say it. Say, you are my freedom. We'll lift you higher, Your love, never ending. Oh. Siapa bagi Tuhan? You are life enough. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. Come on, bukan Tuhan. Woo. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down to set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that you will be done. I won't stop till your kingdom come. Come on guys, sing. You are my freedom. We lift you higher, Your love, never ending. What's up, mama? You are life in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Woo! Tepuk Tuhan. Sekali katakan. You are my freedom. We'll lift you higher, Your love, never ending. Oh. Gimana bola? Gayanya bola. You are my freedom. We'll lift you higher, Your love, never ending. Oh. Come on, sing. You are life in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free.
buat kita. Susah gak? Enggak kan? Take over Anet. Come on, let's go. Ada sukacita, amin. Amin. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Come on. Haleluya, haleluya. Kami diberi kuasa oleh Raja Mulia. Come on. Kita tepuk tangan bersama-sama semua. Haleluya. Kita pasti tepuk tangan yang terbaik untuk Allah kita. Kita diberikan kuasa untuk menjadi duta-duta kerajaan Allah. Katakan amin. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamamu, Siapa jadi siap semuanya yang bersuka cita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayak. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kita tepuk tangan bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Biarkan kemenangan terjadi di tempat ini. Yang bersuka cita diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh. Di mana Bapak Ibu? Tengok kiri kanan, katakan aku pakai. Kita pakai kuasa Raja Mulia. Yes. Bila Allah ada bersamaku. Katakan bila Allah bersamaku. Bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi katakan bila Allah ada bersamaku. siapa jadi lawanku. Bersorak sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayak. Terpujilah Kau Raja sekali lagi yang bersuka cita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di dalam nama siapa? Yes. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah, musik memuji Tuhan. Haleluya. Kita tepuk tangan bersama-sama. Percaya pada hari ini ada kemenangan demi kemenangan. Katakan amin. Kemenangan di dalam nama Yesus. Katakan yes. Haleluya. Come on. Engkau Allah yang baik Tuhan, Allah yang mulia, Allah yang berjaya. Puji nama Tuhan. Serukan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau Kita berdiri di tempat ini. Iman dalam siapa? Kau yang memberi. Sekali lagi. Sekali Bapak Ibu dalam Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Oma memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Katakan sungguh besar, dahsyat. Iman di dalam siapa Bapak Ibu Saudara? Engkau yang memberi. Yes. Terpujilah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Sorakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai
sekali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau. Kami mau terus bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Atas kebaikan demi kebaikan yang Kau nyatakan buat setiap kami ya Tuhan. Engkau terlalu baik Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Mari sambil angkat tanganmu katakan, oh telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah. Katakan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, oh telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Kau terlalu baik Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan kita. Oh Jesus. Mari sama-sama dengan imanmu kita mau katakan, diri aku, lihat hatiku. Di setiap hati kami Tuhan, Aku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang. Mari sama-sama dengan segenap hatimu katakan, oh telah kulihat kebaikanmu, oh yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Oh telah kulihat, oh telah kulihat, oh kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Dan ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Mari lebih lagi sama-sama angkat suaramu katakan, oh tak kulihat kebaikanmu, oh yang tak pernah habis. Kami bangga Tuhan memiliki Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Oh ku berjuang, oh sampai akhirnya Kau dapati aku. Mari sambil angkat tangan, angkat suaramu. Oh telah kulihat Kau baik Yang tak pernah habis di hidupku. dan ku berjuang sampai akhirnya Kau
Kau dapati aku. Mari sekali lagi Bapak Ibu sendiri katakan. Oh telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah. Terima kasih. Dan ku berjuang sampai Kau dapati aku tetap. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan. Oh telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup. Katakan, oh ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Mari sama-sama saya ajak kita semua bangkit berdiri. Oh telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Katakan, oh ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Mari sama-sama siang hari ini kita mau angkat ucapan syukur kita. Kita mau sembah Dia. Oh Jesus, terima kasih Yesus. Oh terima kasih ya Tuhan. Tuhan siang hari ini Tuhan kami mau katakan Tuhan, kami bangga memiliki Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau katakan terima kasih. Kami mau angkat ucapan syukur kami siang hari ini di hadapan-Mu. Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Yesus, ya lama sih kaya lama ya sianamu. Terima kasih. Oh terima kasih. Mari sama-sama angkat ucapan syukur, angkat mazmur-Mu buat Tuhan hari ini. Oh terima kasih Yesusku, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau setia buat setiap kami. Yesus, ya ralaba sika ya ralaba ya ralabo. Terima kasih Tuhan. Oh ya ralaba sika ya ralaba ya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Yesus, Yesus, ya ralaba sika ya ralaba ya ralaba ya. Terima sika ya ralaba. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus
berikanku kepastian. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, oh hanya nama, oh nama yang ajaib, oh hanya nama Yesus, hanya nama Mari lebih lagi panggil namanya. Oh hanya nama Yesus, oh hanya nama Yesus, oh hanya nama, oh ya ralabaya sianamo Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Mari lebih lagi sama-sama. Oh hanya nama, oh hanya nama Yesus, oh hanya nama Yesus, oh hanya nama Yesus, oh berikanku harapan, oh hanya nama Yesus, oh hanya nama, oh Yesus, hanya nama Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur kami ada di season yang baru. Kami bersyukur kami ada di bulan yang baru. Kami bersyukur kami ada di minggu yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang setia. Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat buat kami. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan buat kami. Tetapi rancangan kami di dalam Engkau adalah rancangan damai sejahtera untuk hari depan kami yang penuh dengan pengharapan. Oleh karena itu Tuhan, hidup kami bukan apa yang kata dunia katakan, tetapi hidup kami adalah apa kata Tuhan tentang kami. Dan bahkan kami mau bilang Tuhan, sesungguhnya hidup kami bukan kami lagi, tapi hidup kami telah dibeli. Hidup kami telah dibayar lunas. Hidup kami adalah tentang Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk musim yang baru ini Tuhan. Untuk bulan yang baru ini Tuhan. Tuhan, kami butuh firman-Mu lebih dari segalanya. Karena kami percaya apapun yang kami lewati, firman-Mu selalu sanggup menuntun dan menerangi perjalanan kami. Sehingga perjalanan kami berhasil dan beruntung Tuhan. Sehingga perjalanan kami Tuhan, kami selalu menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena itu adalah janji Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah buat setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sudah mengurapi kami karena roh-Mu ada pada kami. Sehingga setiap kami punya kemampuan untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah buat kami. Dan hamba percaya Tuhan bahwa segenap firman-Mu Tuhan itu akan jatuh di tanah hati kami yang subur Tuhan. Dan firman-Mu akan melaksanakan apa yang Kau perintahkan sampai semuanya jadi. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kami yang akan menolong kami, mengajar kami, mengingatkan dan menginsyafkan kami bahwa hidup kami adalah luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita yang bersuka cita menyambut firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa kembali ada di rumah sendiri, puji Tuhan. Saya tuh kalau setiap kali mau khotbah di GBI Wow gitu ya saudara ya, saya kayak apa ya, kayak
seorang ibu yang dikasih resep gitu sama Tuhan, terus suruh ngulik gitu ya, suruh ngelola gitu ya untuk menyiapkan makanan untuk setiap kita di tempat ini. Nah, seperti biasa bulan Maret ya, kita akan belajar tentang yang namanya stewardship atau tentang pengelolaan ya. Seberapa banyak yang excited untuk belajar sama-sama ya tentang yang namanya pengelola yang baik atau good steward ya, mengelola dengan baik. Saudara, saya baru saudara ya, baru tahu ternyata minggu lalu saya pelayanan di ibadah kantor gitu. Ternyata Indonesia tuh lagi punya hashtag ya. Hashtagnya adalah Indonesia Gelap. Ya saudara, tapi saya mau katakan sekalipun Indonesianya gelap saudara, saya mau bilang anak-anak Tuhan selalu punya terang Tuhan di dalam hidupnya. Yang sanggup menuntun, membimbing dia di dalam perjalanannya, amin saudara. Nah oleh karena itu yuk kita lihat tentang pengelola yang baik ya. Mazmur 24 ayat 1 firman Tuhan katakan begini, Mazmur Daud dikatakan begini, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Alkitab firman Allah yang hidup, firman Tuhan bilang begini, bumi adalah milik Allah, segala sesuatu di dunia ini adalah kepunyaannya. Ya, saudara, jadi segala sesuatu itu adalah milik Allah. Kita ini cuma dipercayakan untuk mengelola. Yang percaya katakan amin. Ya, kenapa saya katakan begitu? Lihat 1 Timotius 6 ayat 7. 1 Timotius 6 ayat 7 firman Tuhan bilang begini. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kamu lahir telanjang, kamu pulang ya dengan satu baju gitu ya. Jadi kadang-kadang ya saya bukannya ngomong apa gitu ya. Banyak orang kalau udah meninggal bajunya dipenuhin dalam peti. Daripada dipenuhin dalam peti kasih orang aja yang membutuhkan. Amin. Saya ingat ceritanya Yeni ya. Waktu maminya meninggal dunia gitu kan. Baju-bajunya disuruh bawa semua. Sampai Yeni bilang kalau gitu mesti beli 2 peti lagi katanya untuk bajunya mami gitu ya. Karena gak cukup saudara ya. Saudara, nih firman Tuhan katakan bahwa kita lahir telanjang, kita pulang juga kita nggak bisa bawa apa-apa, saudara ya. Kita pulang juga cuma dengan satu baju yang nempel gitu kan ya di dalam kehidupan kita. Bahkan ada pujiannya, mana nih si Daryl nih di depan ya. Ada pujiannya yang berkata apa? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya kembali ke surga. Betul saudara, kita tuh nggak bawa apa-apa gitu ya. Jadi semua yang ada pada kita saat ini, bilang kiri kanannya titipan. Amin saudara, ini semua adalah titipan. Nah makanya kalau titipan saudara ya dipergunakan baik-baik gitu ya saudara ya. Dan saya ambil satu quotes di sini dikatakan gini, we are owner of nothing but we are stewards of everything. Kita bukan pemilik saudara ya, tapi kita ini pengelola. Suami kita bukan milik kita. Istri kita bukan milik kita. Anak-anak kita bukan milik kita. Kita dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk mengelola. Amin. Karena segala sesuatunya itu milik Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau ada yang masih pikir, oh ini kepintaran saya punya saya, talenta saya punya saya, apa yang saya punya saya. Saya cuma mau ingetin pada akhirnya nanti semua juga akan ditinggalin. Ditinggalin ke anaknya, nanti kalau anaknya cabut juga anaknya mesti ninggalin. Amin saudara. Jadi kita ini adalah pengelola semua yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Katakan amin.
Amin, saudara. Nah, oleh karena itu kita belajar sama-sama tentang yang namanya stewardship atau pengelolaan. Ya, kalau di dunia dibilangnya manajer. Nah, gitu ya. Saudara, orang kaya tuh biasanya nyewa orang yang untuk jadi manajer, untuk bisa manage, yang untuk bisa mengelola dan dibayar loh, saudara ya. Oleh karena itu, saudara, kehidupan ini saya mau katakan kita perlu mengelolanya, saudara ya. Kita perlu mengelolanya nih. Saya lihat nih, stewardship atau pengelolaan artinya ya tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara serta mengawasi milik orang lain. Kan tadi saya udah bilang bahwa bukan milik kita, betul? Milik siapa? Milik Tuhan yang empunya kehidupan ya saudara ya. Kenapa saya katakan begitu saudara? Karena di dalam firman Tuhan kita ingat, di dalam firman Tuhan waktu Tuhan menjadikan Adam dan Hawa, firman Tuhan dikatakan dalam kitab Kejadian 1:26-28 dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan. Terus diapain lagi? Diberkati sama Tuhan supaya manusia itu punya identitas ya, dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan, lalu diberi kuasa dan otoritas ya. Untuk apa? Firman Tuhan katakan untuk kamu bertambah banyak, untuk kamu punya keturunan. Sini Daryl temenin Tante Ola ya. Untuk kamu punya keturunan tambah banyak. Terus untuk apa? Untuk menaklukkan bumi, untuk conquer the world, untuk berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan. Tadi siapa yang nyanyiin? Anet atau Naldi itu tadi? Ku diberi kuasa. Ya, kita kadang-kadang cuma nyanyi doang tapi nggak ngerti artinya gitu ya. Nah, kita lihat nih saudara ya. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita. Tuh ya, di dalam firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa saudara? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara dan saya ada di dunia ini punya tujuan. Bilang kiri kanannya kamu tuh punya tujuan, bukan hidupmu tuh bukan gak ada tujuan. Tujuannya adalah untuk mengusahakan dan memelihara apapun yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Amin. Sekecil apapun ya. Bahkan saya kalau boleh pinjam kesaksiannya Pak Iwan, boleh ya Pak Iwan ya. Pinjam kesaksiannya Pak Iwan saudara. Saya ini kalau dari keluarganya Pak Iwan tuh papanya Pak Iwan luar biasa saudara. Semua anak laki-laki dapat bagian ya Ci ya. Ini ada cicinya Pak Iwan nih di sini. Anak perempuannya enggak, yang dikasih anak laki semua. Nah, kalau saya boleh ambil kesaksian dari Pak Iwan saudara. Saudara, apa yang dia enggak punya dulu? Semuanya dia punya. Tapi Pak Iwan enggak mengelola dengan baik. Waktu muda banyak main, waktu muda belum bertobat saudara ya. Sekarang puji Tuhan udah bertobat. Akhirnya habis. Saudara, hidup tuh bukan berapa banyak yang kita punya. Hidup tuh bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Mau sebanyak apapun, kalau kita nggak bisa ngelola, habis. Habis. Kenapa? Karena tidak dikelola dengan baik, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, saya mau katakan tadi ya, kita bertanggung jawab atas semua yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Makanya ada pujian yang berkata, lagu itu tuh tadi, apa tuh tadi? Kok jadi lupa? Hidup ini kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup ini, harus jadi berkat. Ini anak muda sendiri kurang tahu. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini
untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Amin. Saudara, yang namanya melayani Tuhan tuh yang gak harus di gereja. Tapi yang namanya melayani Tuhan tuh mengelola apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Bahkan saya mau katakan saudara, mengelola dengan baik merupakan ekspresi syukur kita kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Mengelola dengan baik, ya saudara, adalah ekspresi ucapan syukur kita kepada apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Orang lain gak tahu, orang lain gak ngerti. Itu between you and God. Tuhan, terima kasih ya. Tuhan udah percayain saya jadi kolektan. Tuhan terima kasih ya. Tuhan udah percayakan saya jadi usher. It's okay. Itu kingdom value. Itu hukum kerajaan Allah. Barang siapa setia sama perkara kecil, Tuhan percayakan perkara yang lebih besar. Yang aku kerjakan di gereja is nothing. Saudara, justru yang nothing itu, yang gak dilihat sama orang itu, saudara, itu yang Tuhan perhitungkan. Lakukan seperti untuk Tuhan, maka dari Tuhanlah kamu akan menerima upahnya. Kamu yang adalah hamba dan Tuhan yang adalah Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin. Bilang kiri kanannya, gak selalu harus mesti kelihatan kok. Amin saudara. Tapi apa yang kita lakukan waktu kita lakukan seperti untuk Tuhan. Dari Tuhanlah saudara dan saya akan menerima berkatnya saudara ya. Nah saudara, saya mau katakan kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian tadi. Bahwa Tuhan sudah menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Dan Tuhan memberkati kita. Bilang kiri kanannya, yuk kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dikasih identitas sebagai anak-anak Allah ya, diperlengkapi dengan otoritas dan kuasa, diberkati oleh Tuhan untuk bisa apa? Mengelola, untuk bisa berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan, to take dominion atas seluruh ciptaan Tuhan. Nah saudara, ada yang gak seneng? Siapa yang gak seneng? Ya iblis itu loh ya, dia gak seneng saudara. Makanya di dalam Yohanes 10 katakan apa? Pencuri hanya datang untuk mencuri, untuk membunuh, dan untuk membinasakan saudara. Kalau kita lihat saudara ya, dari sejak awal saudara, pengelolaan sudah ada di dalam kitab Kejadian. Artinya saudara, yang namanya pengelolaan itu adalah hal penting sejak manusia diciptakan. Setuju gak? Iya kan? Waktu Tuhan menjadikan manusia, Dia berkati manusia, dijadikan serupa dan segambar. Ya Tuhan katakan ditaruh di Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya pengelolaan itu adalah bagian dari rancangan manusia di dunia ini. Amin. Untuk bisa mengelola. Nah saudara, bahkan saya mau katakan saudara, pengelolaan itu bukan produk dosa saudara. Tapi pengelolaan itu adalah idenya Tuhan buat setiap kita. Yuk kita lihat nih ya, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuh, saudara dan saya, iblis sudah mencuri itu saudara. Tapi Yesus datang untuk mengembalikan apa yang terhilang karena dosa. Manusia tuh gak bisa ngelola saudara ya. Gak fokus, gak yakin, merasa gak layak, merasa gak bisa. Saya di sekolah saya belajar. Kalau Tuhan percayakan di dalam hidup kita, jangan suka ngomong saya gak bisa. Kalau kamu ngomong kamu gak bisa, kamu gak sadar kamu lagi ngerendahin penciptamu. Kalau kamu bilang saya gak mampu, saya gak bisa, kita gak sadar kita lagi meremehkan pencipta kita. Kalau Tuhan percayakan di dalam hidup kita, saudara, saya percaya saudara, kamu pasti bisa. Itu ada talenta yang Tuhan sudah taruh.
di dalam hidup kita. Saudara, saya nih berempat, satu keluarga. Tadi pagi saya saksikan, saya tuh paling gak bisa apa-apa. Adik-adik saya semua jago nyanyi, WL, ngerti musik. Saya gak bisa apa-apa. Doa aja gak bisa, saudara. Nyanyi gak bisa. Dulu anak-anak udah mulai agak besar sedikit gitu ya. Saya mulai ikut pelayanan, ngapain? Ya udahlah kolektan. Habis kolektan asyir apalah ya, pokoknya bantu-bantulah. Gitu, saudara. Gak bisa, saudara. Akhirnya jadi pendoa. Tapi gak berhenti sampai di situ. Saya terus belajar, baca Alkitab, baca buku, dan terakhir akhirnya dapat kepercayaan khotbah. Khotbah juga kepilih karena gak ada yang mau saya kepilih, bukan karena saya bagus, enggak. Karena gak ada yang mau, tapi saya jalanin aja. Dari khotbah yang cuma 2-3 orang, dari khotbah ngegantiin pendeta yang gak datang, ban serep, saudara. Jalanin aja. Amin. Dan akhirnya saya sekolah Alkitab, saya belajar. Saudara, ternyata yang namanya talenta yang Tuhan kasih, saudara dan saya harus mengusahakan dan memeliharanya. Banyak orang berkata gini, oh yang penting saya setia. Ya kan, setia ya begitu aja. Enggak, saudara. Ternyata kesetiaan di dalam Tuhan tuh harus mau mengusahakan dan memelihara apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak ada menjadikan manusia bodoh, amin. Yang ada males ada. Tapi Tuhan tidak pernah menjadikan manusia bodoh. Tuhan menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Ya, dan bahkan yang lebih luar biasa lagi, Dia perlengkapi kita. Dengan siapa? Dengan Roh Kudusnya, dengan firman-Nya yang selalu sanggup menuntun, membimbing, menolong, mengajar kita. Saudara, artinya sekalipun kita hidup di dalam dunia yang katanya #Indonesia gelap. Saudara, saya percaya kalau kita baca di dalam firman Tuhan, yang bawa berkat tuh kita. Bukan tempatnya, oh tempat ini bawa sial, oh tempat ini kurang hoki, oh tempat ini kurang diberkati. No. Tapi firman Tuhan katakan apa? Di mana engkau menginjakan kaki, aku memberi kuasa kepada engkau dan Tuhan memberkati. Lihat dong cerita Abraham sama Lot. Lot pilih duluan tanah yang hijau, yang subur, yang baik. Abraham kebagian apa? Yang tandus, yang kering. Tapi waktu Abraham ada di situ, saudara, dia sangat diberkati Tuhan. Betul, kenapa saudara? Karena yang membuat tanah itu diberkati karena di atasnya ada Abraham. Amin. Dalam kitab Tawarikh bukankah ada tertulis, saudara, ya, bahwa kita harus merendahkan diri kita, bertobat, maka Tuhan akan memulihkan your land, tanahmu. Jadi yang membuat tanah terkutuk tuh siapa? Orangnya. Betul, saudara. Tapi waktu anak-anak Tuhan merendahkan diri, bertobat, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, firman Tuhan katakan apa? Tuhan akan memulihkan tanah itu. Biarlah kita berdoa, saudara, hari-hari ini terjadi pertobatan di bangsa kita. Amin. Sehingga Indonesia gelap sekalipun, tapi buat anak-anak Tuhan selalu ada terang Tuhan, selalu ada berkat Tuhan, selalu ada favor Tuhan. Yang percaya boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin, saudara. Nah, lihat saudara, kenapa saudara? Di dalam kitab Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, waktu Tuhan menaruh manusia di Taman Eden, manusia dipercayakan untuk mengelola dan mengusahakan memelihara gitu ya, saudara ya. Tetapi kalau kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, ini nih kejatuhan manusia ya. Lihat, padahal Tuhan udah bilang semua boleh kamu makan. Betul, saudara, semua boleh kamu makan. Bisa-bisanya loh si Hawa, waktu iblis bilang ini, nih buah yang gak boleh dimakan. Ya kan? Saudara, hidup tuh saudara jangan suka fokus sama yang gak ada sama kita. Sehingga apa saudara? Saudara dan saya bisa jatuh di dalam pencobaan. Saudara dan saya bisa jatuh di dalam tipu muslihat iblis. Kok istri tetangga lebih cantik dari istri gua? Kok istri tetangga lebih kurus dari istri gua? Rumput tetangga biasanya lebih hijau. Kok suami tetangga lebih wangi dari suami gua?
Kok suami tetangga lebih kaya dari suami gua? Fokus aja sama apa yang ada padamu. Amin, saudara. Lihat, kejatuhan Hawa adalah waktu dia nggak fokus sama apa yang ada sama dia. Dia mulai lihat apa yang nggak ada sama dia. Sehingga Hawa jatuh ke dalam pencobaan. Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara. Dan bahkan saya mau katakan, saudara ya, firman Tuhan bilang begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengelola apa yang ada pada kita. Sekecil apapun itu, saudara. Tetaplah setia. Amin. Saya ingat tadi pagi diingetin kesaksian dari Ibu Julita Manik. Jadi rupanya kemarin waktu pandemi kan banyak waktu kosong ya saudara ya. Dia punya hati untuk ngajarin timnya untuk itu nyanyi. Ngajarin nyanyi. Itu ada yang gak datang, ada yang datangnya telat. Tapi beliau ngajar aja terus. Dia fokus aja sama apa yang ada pada dia saudara. Dia gak distract, dia gak jadi ngambek, dia gak jadi ini, dia fokus aja. Alhasil apa saudara? Saya dengar dari dia, suara dia yang makin tinggi. Suara dia yang makin terlatih. Suara dia yang makin bagus. Sama dengan kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, consider your ways. Perhatikan jalan-jalanmu. Perhatikan kehidupanmu. Apakah engkau sudah mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Tuhan sudah memberi saudara dan saya kuasa. Dan Tuhan mau supaya saudara dan saya mengelolanya dengan baik, saudara. Jangan fokus sama yang gak ada sama kita. Fokus aja sama yang ada sama kita. Ya, Filipi 4 ayat 12 dan 13. Ini Paulus bilang begini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apapun musim kehidupan yang kita sedang lewati. Lagi punya dikit, lagi punya banyak. Saudara, kelola aja apa yang ada padamu. Saya kemarin baru ketemu pasangan suami istri ya. Istrinya cerita sama saya, itu kebingungan. Karena biasanya dia pegang proyek dari tentara tuh luar biasa. Uangnya banyak banget dan gak berhenti gitu ya. Tiba-tiba ini pergantian pemimpin, itu proyeknya di stop saudara. Bingung, galau, suami istri galau, bingung. Ya bahkan ada pertengkaran dan segala macam saudara. Saudara, saya tanya sama dia, emang sekarang udah gak bisa makan? Enggak sih, duit lu masih banyak kan? Masih sih, ya kenapa bingung? Betul saudara, kelola aja apa yang ada padamu. Sering kali yang buat kita gak fokus, sering kali yang buat kita galau, sering kali yang buat hati kita rasanya gak enak. Karena kita suka ngeliatin orang lain, kok dia punya banyak, kok saya punya sedikit gitu kan. Gak usah kayak gitu saudara. Sekali lagi saya katakan berulang-ulang, fokus aja dengan apa yang ada pada kita. Bahkan kalau kita lihat nih di dalam Alkitab, perumpamaan tentang talenta, Matius 25 ayat 14 sampai 29. Saya nggak akan bacain semuanya saudara, tetapi di sini firman Tuhan katakan saudara ya, bahwa ada 3 orang, kerajaan Allah seumpama orang ya yang mau berpergian ke luar negeri, terus mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Yang satu dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 5 talenta, sesuai dengan kemampuan. Nah ya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi sekali lagi saya bilang, gak usah sirik-sirikan kalau orang punya lebih, gak usah sirik-sirikan kalau orang punya banyak.
Saudara, hidup itu, keberhasilan itu bukan seberapa banyak yang kau punya. Tetapi keberhasilan itu tergantung bagaimana saudara dan saya mengelola apa yang ada padamu. Amin, saudara. Ini kita lihat, saudara ya. Dan di sini dikatakan, saudara ya, yang 1, yang 2, yang 5 kita udah tahu ceritanya. Yang 1 diapain? Dikubur. Yang 2 dia pergi untuk apa? Mengerjakan, mengelola talenta itu. Yang 5 juga sama, saudara. Jadi saya mau katakan, saudara, bahwa cara terbaik untuk memelihara sesuatu adalah mengusahakannya. Amin. Cara terbaik untuk memelihara sesuatu adalah mengusahakannya. Usahakan hubunganmu di dalam pernikahan tetap baik. Pak Iwan nih kadang-kadang sama saya terbuka aja ya. Bukan berarti kami Bapak Ibu Gembala terus gak pernah berantem. Sering saudara ngobrol. Tapi saya selalu bilang sama Pak Iwan, beresin persoalannya. Hubungannya mah tetap. Kalau gak beresin permasalahannya, itu bisa merusak hubungannya. Amin. Kalau ada masalah tuh diberesin saudara. Ya bahkan menaruh hubungan kita itu di atas segalanya. Dan saya mau bilang begini, kita akan kehilangan apa yang tidak kita kelola. Amin. Ya, aduh saya sama suami kayaknya udah gak mesra lagi, gak ini. Saudara, ambil waktu untuk pergi berdua, untuk pergi sama temen. Ambil waktu, saudara. Hubungan tuh harus diusahakan. Hubungan tuh harus dikelola, orang tua dengan anak. Betul, suami istri sama temen, saudara. Dikelola, diusahakan. Kalau enggak, saudara, kita akan kehilangan. Ya, apalagi yang Tuhan percayakan, waktu. Betul, keuangan nanti nih. Saya ada 5 buku, nanti saya akan bagikan. Buat yang mau dan yang mau baca. Kalau nggak mau baca nggak usah buat pajangan di rumah. Kasih yang lain yang mau baca. Ya, saudara, ini pengelolaan keuangan. God's way. Saudara, supaya apa? Saya percaya kalau dikatakan hashtagnya Indonesia gelap. Tuhan tuh punya cara untuk menolong kita. Amin. Kita bisa belajar di sini ya. Dari pengelolaan keuangan. Mengelola keuangan. Mengelola kesehatan. Coba kesehatan. Kan kita tambah umur. Terus kita bilang gini, oh mulai sakit, mulai gini. Ayo, siapa yang gak jaga kesehatannya? Gak jaga makanannya, gak jaga olahraga. Ya iyalah. Betul saudara? Terus abis itu sakit, Tuhan kenapa ya kok saya sakit? Ya kata Tuhan, gua kasih hidup, lu gak ngusahain. Lu gak kelola, lu gak pelihara dengan baik. Terus abis itu komplain sama Tuhan. Tuhan kenapa ya saya sakit ini? Tuhan kenapa ya saya sakit gula, ya lu makan manis melulu. Ya kan saudara, Tuhan kenapa ya saya darting, ya lu makannya asin-asin melulu. Betul saudara, tapi kita seringkali kita salahin Tuhan. Betul, padahal kita yang tidak mengelola dan memelihara dengan baik kepercayaan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan sudah kasih. Ya, kasih kuasa, kasih talenta, kasih kemampuan. Tapi kalau kita tidak mengelolanya, saudara, saya mau katakan kita akan kehilangan apa yang tidak kita kelola. Dan bahkan di sini saya lihat, saudara ya, ini tadi pagi tiba-tiba dapat nih suami-suami, ayo, istri itu kepercayaan loh dari Tuhan. Firman Tuhan bilang Amsal 18 ayat 22. Barang siapa mendapat istri, dia mendapat anugerah dan dia dikenan oleh Tuhan. Bapak-bapak, ayo jaga istrimu. Saya bersyukur sama Pak Iwan. Kadang-kadang saya suka merasa, walaupun kadang gitu ya, saya merasa bawel banget nih ya. Tapi dia sering banget, Olah kayaknya kamu udah mulai gemuk nih. Olah kamu udah mulai gini nih. Dia selalu perhatiin saya, saudara. Enggak itu aja, saya kadang-kadang kalau ngelihat suami saya dia suka ketawa, dia bilang begini, tua ya, saya tua ya, dia bilang gitu. Karena memang kami bedanya 14 tahun saudara ya. Saudara, apa yang kami lakukan? Kami facial bareng loh. Kami skin booster bareng loh. Itu bicara apa?
mengusahakan. Kalau kamu ngelihat istrimu gitu ya, kadang-kadang Pak Iwan tuh sering banget ngomong gitu ya, olah, kayaknya baju kamu kurang kering deh, bau asem. Dia ngomong sama saya, ganti, cuci. Betul, itu bicara apa? Mengusahakan, mengelola hubungan di dalam suami istri gitu ya. Pak Iwan sering ngomong kan, kayaknya kamu gemuk naik ya, badannya naik ya. Awal-awal sih enak, tapi kalau keseringan lama-lama nyebelin gitu kan ya saudara ya. Tapi di sini waktu saya ngerti, oh iya, itu bagian dari mengelola hubungan suami istri, mengelola hubungan apa ya di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Pak Iwan sering ngomong sama anaknya, kayaknya bajunya bau, kayaknya nih bau asam gitu, ngomong saudara. Ya, kenapa? Karena kita mau saudara, setiap anggota keluarga kita itu bukan cuma secara rohani, tapi penampilannya juga baik saudara ya. Nah lihat saudara, saya mau katakan begini. Di sini firman Tuhan katakan, buat hamba ya yang dikasih 2 dan 5 talenta. Firman Tuhan katakan di ayat 16 ya, dia menjalankan talenta itu. Dia put it to work. Dia mengerjakan, dia mengelola talenta itu. Siapa di sini yang singer? Jangan singer mulu. Ayo maju jadi WL. Denny tuh paling tukang ngejorokin orang jadi WL. Walaupun awalnya susah, tapi ayo mesti mau melangkah maju dong. Amin saudara. Yang biasanya doa di balik layar, ayo maju ke depan. Kenapa sih? Gitu, ya kan? Nih saudara ya, di sini dikatakan apa? Good and faithful servant adalah orang-orang yang mengusahakan dan memelihara talenta yang Tuhan percayakan. Dengan kata lain, good and faithful adalah orang yang mengembangkan kapasitas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Amin. 2 jadi 4, 5 jadi 10. Dan bahkan kalau kita baca di ayat 24 sampai 29, Tuhan bilang gini, engkau hambaku yang jahat dan malas. Dia cuma memelihara doang, talentanya disimpan, dikubur. Tuhan bilang apa? Kamu jahat sama males. Betul saudara? Firman Tuhan katakan demikian, dia enggak put it to work. Apa yang Tuhan percayakan. Dia pelihara sih, cuma ya begitu aja. Enggak dikembangkan. Kata Tuhan sekali lagi, kamu jahat sama malas. Ya saudara, dan yang lebih parah lagi saudara, kalau kita baca Alkitab, diambil, dikasih yang punya 10 talenta. Saudara, saya percaya setiap kita di dunia ini ada purpose-nya Tuhan. Ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau saudara masih dikasih kesempatan lagi sama Tuhan. Karena Tuhan mau saudara dan saya dapat menggenapi apa yang menjadi purpose Tuhan di dalam hidup kita. Kalau enggak, Tuhan kasih sama yang lain. Yang bisa ngelola. Sehingga kita enggak ada apa-apanya lagi saudara. Ya, oleh karena itu saudara, saya mau katakan apapun yang ada pada kita saudara ya. Biarlah setiap kita belajar untuk terus dapat mengelolanya dengan baik. Ada Alkitab, ada Roh Kudus, ada orang-orang yang ahli, ya, ada orang-orang yang terdahulu. Punya kerendahan hati saudara untuk belajar dari orang yang lebih ahli. Amin. Punya kerendahan hati untuk belajar, untuk menerima saudara ya dari orang-orang yang terdahulu saudara ya. Dan bahkan saya catat di sini, pengelolaan menentukan seseorang untuk dapat hidup di dalam kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan. Saudara, kita boleh lihat contoh dari orang-orang sukses di dalam Alkitab. Ada contoh yang paling jelas, Yusuf. Ya saudara ya, Yusuf tuh dari anak yang paling disayang sama bapaknya, dijual, dibuang, dipukul, difitnah, dipenjara, jadi budak. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan, saya mau bilang Yusuf itu hidupnya pahit, tapi hatinya gak pahit. Amin. Yusuf itu hidupnya pahit, tapi hatinya gak pahit. Yusuf tahu mengelola
hatinya. Yusuf tahu mengelola kehidupannya. Hidupnya tidak ditentukan oleh keadaannya. Hidupnya ditentukan oleh apa kata Tuhan. Amin saudara. Biarlah bulan Maret ini kita mau belajar sama-sama tentang yang namanya menjadi pengelola yang baik di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang kita lewati ke depan di tahun 2025. Sekali lagi, sekalipun mungkin hashtagnya Indonesia gelap. Saudara dan saya dapat berkata sebagaimana Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kelaparan, betul? Tetapi bagi dia bersama dengan Yesus, dia sanggup melewati segala sesuatunya. Amin, saudara. Tuhan Yesus berkati. Yuk kita bangkit berdiri. Saudara, yang namanya kingdom value, yang namanya prinsip kerajaan Allah, kalau Tuhan memberkati kita, itu tidak selalu untuk diri kita sendiri. Karena firman Tuhan katakan, kita itu diberkati untuk jadi berkat. Saya mau baca ayat ini saudara ya, di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Korintus 9 ayat 10, dia bilang begini, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara, dalam hidup ada benih yang untuk ditabur, ada roti yang untuk dimakan. Tangkap pesannya ya. Tuhan itu memberikan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Gak semua yang Tuhan beri untuk kita telan. Tuhan mau saudara dan saya mengalami pelipat gandaan. Dan untuk pelipat gandaan gak ada cara lain. Sebagaimana cerita 5 roti 2 ikan. Saudara dan saya harus berani mempercayakan kepada Tuhan. Seperti anak kecil. Murni aja, tulus aja. Bawa itu kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan dalam kitab Lukas. Give and it will come back to you. Betul? Beri maka engkau akan diberi. Satu takaran yang dipadatkan. Yang sampai melimpah ruah. Yang ada di ribaanmu. Justru di dalam kekurangan. Kita belajar dari apa kata firman. It's time to give. Kalau lagi berkelimpahan, memberi itu gampang. Tapi kalau saudara mau melipat gandakan, hukum kerajaan Allah gak ada yang lain. Give and it will come back to you. Amin saudara. Saya percaya tahun 2025 Tuhan mau justru di saat Indonesia gelap. Anak-anak Tuhan bersinar. Justru di saat Indonesia gelap. Anak-anak Tuhan ngalamin favornya Tuhan. Ngalamin yang namanya perkenanan, pertolongan, berkat Tuhan yang luar biasa. Apa yang gak kita pernah pikir. Apa yang gak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan. Satu kuncinya, setia aja mengelola apa yang ada padamu. Usahakan untuk jadi lebih baik. Usahakan untuk jadi lebih besar lagi. Amin. Karena barang siapa setia sama perkara kecil, Tuhan percayakan perkara yang lebih besar. Yuk kita naikkan pujian ini sebelum kita masuk ke perjamuan kudus. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat
Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saudara, yuk kita pejamkan mata kita. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Jehovah Jireh. Engkau adalah Bapa yang menyediakan bagi kami. Engkau menyediakan firman-Mu, Engkau menyediakan benih bagi setiap kami. Dan kami berdoa biarlah setiap benih kebenaran firman Tuhan itu boleh tertanam, berakar dan bertumbuh di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami apapun musim yang kami lewati, kami selalu keluar menjadi lebih daripada pemenang. Kami selalu dapat melewatinya dengan baik. Roh Kudus, Engkau ada di dalam kami sebagai materai. Engkau yang menolong kami, mengajar kami, mengingatkan kami. Supaya setiap kami dapat mengelola apa yang sudah ada pada kami. Supaya setiap kami dapat mengelola apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Sekecil apapun itu. Kami percaya waktu kami mengelolanya dengan benar. Kami memeliharanya dengan benar ya Tuhan. Hal itu menjadi perkara yang luar biasa bagi setiap kami. Tuhan, aku berdoa biarlah setiap kami yang ada di tempat ini yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Tahun 2025 menjadi tahun yang luar biasa buat setiap kami. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun terobosan. Tahun 2025 di mana kami mengalami dan melihat janji-janji Tuhan. Tahun 2025 adalah tahun di mana hidup kami boleh bersinar terang. Hidup di mana kami boleh menjadi berkat. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberkati setiap kami. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat pada hari ini. Tuhan, apapun yang ada di tangan kami, kami mau bilang Tuhan, kami belajar untuk setia. Karena Tuhan yang sudah setia di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat mengelola dengan baik, untuk dapat mengelola dengan benar apapun yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami, keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, bahkan masalah sekalipun Tuhan, kami dapat mengelolanya dengan baik Tuhan. Sehingga setiap kami selalu keluar menjadi pemenang. Bapak, aku berdoa Tuhan, biarlah bulan ini boleh menjadi bulan terobosan untuk anak-anak-Mu. Financial breakthrough boleh terjadi di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Kami akan melihat anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Mereka bukan cuma diberkati, tetapi mereka menjadi rekan sekerja-Mu Tuhan. Mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Sebagaimana Ishak Tuhan, justru di musim kelaparan, justru di musim yang gelap, dia menabur, dia menuai, menjadi kaya, menjadi amat kaya, dan menjadi amat sangat kaya. Dan semua orang yang melihat kehidupannya datang kepada dia dan berkata, aku mau ikut Tuhan Allahmu. Bapak, aku berdoa, oh ralabata karalabaya ralabayasi, hinabaralabaya ralabaya ralabayasi. Tuhan, ini tangan kami Tuhan. Engkau sudah memberkati kami, sehingga apa saja yang dikerjakan oleh tangan kami, Tuhan menjadikannya berhasil dan beruntung. Dan setiap kami menjadi rekan sekerja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami mau menyambut kebenaran firman-Mu dengan melakukan perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau melakukan dengan cara yang benar, yaitu kami melakukannya dengan percaya kepada karya salib Tuhan yang Tuhan sudah selesaikan buat setiap kami. Bahwa so alive adalah bagian kami. Tuhan yang sudah membayarnya buat kami. Kesembuhan adalah bagian kami. Kelimpahan adalah bagian kami. Pemulihan adalah bagian kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Setiap kita yang bersuka cita karena Tuhan, sama-sama katakan,
Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, kami sudah dikuatkan dengan firman-Mu. Kalau sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas undangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami akan memakan dan meminum dengan cara yang benar, dengan ucapan syukur Tuhan. Kau begitu baik atas kehidupan ini. Sebelumnya kami akan mengintrospeksi diri kami Tuhan. Apapun yang telah kami perbuat dalam bulan ini, kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas semua yang telah kami terima Tuhan. Ampuni segala kesalahan yang kami buat, baik melalui perkataan, perbuatan, maupun perasaan kami Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami untuk dapat makan dan minum perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan sekali lagi perjamuan kudus ini ke tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, perjamuan kudus ini Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, mari kita mengangkat roti ini tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudari kasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan dengan cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau begitu baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih atas semuanya Tuhan yang kami terima Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini Tuhan. Kau luar biasa. Kau luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
hidupku, bersyukur, kami bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih atas perjamuan kudus ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau begitu baik atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, dalam perjamuan kudus ini ada kuasa, ada mujizat. Kami yang sakit saat ini telah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami yang berbeban berat, Kau berikan kami kelegaan. Kami yang butuh jawaban doa Tuhan, Kau akan memberikan jawabannya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hamba serahkan anak-anakmu ke tangan-Mu. Tutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu yang kudus. Sertai dimanapun mereka berada. Dari awal minggu nanti Tuhan, terus Kau menyertai kehidupan kami. Kau yang menuntun, memimpin, dan memberkati hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Di sini ada buku. Ada cuman 5. Biasanya Ibu Ola ada 20. Ya 5 siapa aja. Oh iya. Coba yang mau ke depan boleh. Ya. Pas banget 1, 2, 3. Oh ya udah, bagi-bagi aja deh sendiri. Puji nama Tuhan. Semuanya diberkati pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu bisa bertumbuh dan juga berkembang dan juga berbuah, orang lain bisa merasakannya dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami ingin memberi Tuhan yang terbaik dari yang kami miliki, kiranya Tuhan berkati lipat kali ganda. Juga yang belum bisa memberikan juga Tuhan berkati supaya kemudian bisa memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin beri dengan sukacita. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil memberi kita sambil mendengarkan pengumuman. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 9 Maret 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yungki Setiawan. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. PDO Cibinong diadakan pada hari Jumat 21 Maret 2025 dan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Timothy Parengkuan. GBI Wow mengadakan penggalangan dana melalui penjualan keramik, fashion di konter depan. Hasil penjualan akan digunakan untuk renovasi ruangan kids dan teens. Kami mengajak Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. With all my soul I sing your praises. Kami mengundang untuk kaum muda untuk dapat beribadah bersama dengan kami dalam ibadah Chosen Generation yang diadakan pada setiap hari Minggu pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan bertempat di GBI Wow Kuningan City Mall lantai 3. Kami
Kami mengundang para kaum wanita untuk hadir dalam ibadah Women of Wisdom yang diadakan pada hari Jumat 14 Maret 2025 dimulai pada pukul 11.30 bertempat GBI Wow Kuningan City. Doa Upper Room diadakan hari Selasa 4 Maret 2025 dan dimulai pada pukul 10.30 bertempat di GBI Wow Kuningan City. With all my life I will surrender. Baptisan selam akan diadakan pada hari Minggu 9 Maret 2025. Bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis dapat menghubungi konter sekretariat di depan atau dengan Bapak Patar dengan nomor telepon yang tertera pada layar. You have risen from the grave alive. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama untuk doa syafaat. Saudara diberkati siang ini, amin. Amin. Kasih tos kanan kiri, katakan aku diberkati. Amin. Yes. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang baik buat kami, Kau Allah yang memberkati kami hari lepas hari sampai saat ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Tuhan, biarlah hari ini kami boleh belajar menjadi pengelola-pengelola yang baik di dalam Tuhan. Terima kasih, biarlah kami tidak serakah, biarlah kami juga selalu merendahkan hati kami, berbagi kepada orang lain, dan biar nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati pemimpin kami, Pak Niko bersama keempat wakilnya, Pak Soni Waplau bersama Pak Handri, Iwan dan Ola sebagai gembala di tempat ini. Tuhan berkati. Terima kasih biar visimu, misimu Tuhan boleh terjadi di dalam umat-Mu. Terima kasih berdoa buat kursi-kursi yang kosong. Tuhan penuhkan tempat ini dengan jiwa-jiwa yang baru. Tuhan tolong kami percaya tahun ini tempat ini penuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih berdoa buat Kuningan City, berkati buat manajemennya. Tuhan biarlah Engkau memberkati tempat ini Tuhan. Biar tempat ini jadi kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Mereka berkata Indonesia gelap, tapi di dalam kegelapan ada terang, yaitu anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kami berbeda, walaupun di mana-mana gelap, tapi kami punya terang. Itu yang membedakan kami, karena kami punya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini waktunya anak-anak Tuhan jadi terang di dalam kegelapan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang sakit sudah disembuhkan. Amin. Yang beban berat sudah diberikan kelegaan. Amin. Yang terikat dilepaskan hari ini. Amin. Terima kasih, ada breakthrough. Amin. Terjadi di tempat ini. Terima kasih, firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara. Yes, amin. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Yes, amin. Terima kasih, kami siap terima berkat Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai, Tuhan Yesus memberkati. You pick me up, now I'm set apart. From the ash I am born again. Forever saved in your Savior's hand. You are more than my work can say.
follow you, Lord, all my days. I'll fix my eyes following your way. Forever feel an ending grace. The way you are, you are, you are my freedom. Really lift you higher, lift you higher. Your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. Thanks.